G022048 kelas 1C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan menjelaskan materi tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan hingga makro nasional yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana, akuntabilitas hasil penggunaannya yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tatanan, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian tahun 2015 sebagai berikut. A. Kenaikan harga atau rising price. B. Perubahan relatif dalam gaji pengajar atau teacher salaries. C. Perubahan dalam populasi. Dan D. Meningkatnya standar pendidikan. E. Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Ada dasar yuridis. Yang pertama, Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, tiga Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Sumber keuangan sekolah. Sumber keuangan sekolah yang pertama ada dari pemerintah pusat, dari siswa, yayasan, selanjutnya pengusaha, dari kelompok masyarakat, dari alumni, dari orang tua, dan lain-lain. Kategori biaya pendidikan, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan. Pendekatan biaya satuan pendidikan. Pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada seluruh jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan peserta didik. Manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. 1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. 2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Persyaratan perencanaan sarana prasarana. Yang pertama harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Terus perencanaan harus jelas, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, mengikuti pedoman atau standar, jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan, mengikuti prosedur yang berlaku, mengikut sertakan unsur orang tua murid, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi, dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir dapat didasarkan pada jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. Pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Bernawi tahun 2015 adalah sebagai berikut. Ada pembelian, penukaran, penyewaan, pinjaman, pembuatan sendiri, pendaur ulangan, dan yang terakhir penerimaan hibah.
Inventarisasi sarana dan prasarana menurut Barnawi tahun 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Pemeliharaan sarana dan prasarana menurut Barnawi tahun 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam kegiatan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana menurut Barnawi merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.